Hello, what's up Jakis? Sekarang kita sudah bersama dengan the all new Wuling Alphest tahun 2023. Iya, ini adalah compact SUV terbarunya Wuling yang akan bersaing langsung dengan mobil-mobil seperti Hyundai Creta, Honda HR-V, Suzuki Grand Vitara yang baru juga meluncur juga. Namun harganya sangat luar biasa karena dia bahkan lebih murah dibanding micro SUV seperti Race, WR-V ataupun Sonet. Jadi sangat-sangat terjangkau sekali. Penasaran? Yes, harganya pas pertama kali diumumkan bikin kita seriously kaget gitu ya. Karena mobil ini yang kelasnya setara HR-V itu dijual dengan harga mulai dari 209 juta on the road Jakarta, yang artinya ini bahkan lebih murah dibanding Honda Brio. Iya, lebih murah gitu ya. Jadi luar biasa banget deh kan. So kayak apa sih SUV terbarunya Wuling yang harganya sangat groundbreaking ini? Yuk kita kupas luar dan dalam. Start your engine. Eksterior tampil elegan namun minimalis dengan atap two-tone melandai ala fastback SUV, logo Wuling baru serta aksen chrome di grill yang seolah masuk ke dalam lampunya. Nah untuk Junkies, the all new Wuling Alphest tahun 2023. Ketika melihat Instagram akan mobil apa yang kalian ingin kita ulas di IMS 2023, salah satu paling banyak di vote adalah Wuling Alphest ini. Iya, kenapa? Karena mobil ini masuk ke kelas yang sangat gemuk di Indonesia, yaitu kelas compact SUV ya, yang teman-temannya itu isinya ada seperti Honda HR-V, Hyundai Creta, Suzuki Grand Vitara yang baru aja launching di sini juga. Jadi memang sangat-sangat gemuk banget. Tapi yang bikin kita cukup shock dari si Alphest ini adalah harganya. Karena Wuling done it again gitu ya. Karena Almas aja seperti yang kalian tahu, Almas kan kelasnya setara CR-V. Tapi harganya kan setara HR-V. Jadi satu kelas di atas tapi harganya satu kelas di bawah gitu. Jadi value for money-nya cukup luar biasa. Alphest ini lebih gila lagi, iya, karena dia kan kelasnya setara HR-V. Harusnya harganya setara WR-V gitu kan. Tapi tidak, karena mobil ini dijual yang tipe terbawahnya yang SE itu mulai dari 209 juta on the road Jakarta, yang artinya bahkan dia lebih murah dari Brio teratas. Ini lebih murah loh. Brio sekarang paling atas yang Urbanite itu kan udah 240 juta. Ini mulai dari 209 juta rupiah on the road Jakarta. Jadi very breakthrough pricing gitu ya. Jadi sangat luar biasa. Mobilnya dua kelas di atasnya, tapi harganya setara city car. Gitu, keren. Nah, tapi kayak apa sih SUV terbaru dari Wuling Motors Indonesia yang baru aja launching di IMS 2023 ini? Nah, sekarang kita bahas dulu eksteriornya mulai dari belakang seperti biasa. Nah, untuk Alphest sendiri dia memang ada 3 tipe ya. Ada SE, ada CE, dan ada yang paling atas sepertinya EX. Nah, untuk tipe EX ini dia udah fully loaded. Bahkan dia dilengkapi dengan ADAS, dilengkapi dengan internet car gitu ya. Jadi udah lengkap banget. Nah, pertama-tama dari atas ini udah two tone. Iya, jadi desainnya two tone seperti ini. Jadi terkesan lebih dinamis, atapnya terkesan lebih rendah, dan antena pun sudah shark fin sewarna bodi di bagian atas sana. Di belakangnya udah ada integrated spoiler yang cukup tipis tapi meliuk ke bagian samping, dan ini pun profil kacanya itu agak kayak kecil gitu ya. Jadi coupe look-nya tuh kelihatan banget. Memang di sini udah ada third brake stop lamp, namun dia belum ada rear defogger sayangnya. Tapi at least wiper sudah rapi ya. Ke bawah dia logo Wulingnya pakai yang logo yang single tone seperti ini, jadi udah nggak merah seperti yang lama, udah logo yang baru, jadi really nice. Dan ke bawah lagi emblem dia hanya ada tulisan Alphest di bagian kanan sini gitu, yang fontnya pun cukup klasik, simple, minimalis, dan kita suka. Desain buritannya secara overall ini terlihat seperti buritan-buritan mobil Eropa ya. Contohnya seperti Seat gitu-gitu atau Skoda gitu, atau Audi. Lebih mirip Skoda sih, ada Skoda yang kayak gini gitu. Nah, di bawahnya bumpernya sendiri
dia ada aksen cladding hitam sebagai penegas kesan crossover yang tentunya dipermanis dengan aksen chrome di bagian bawah sini yang bikin dia terlihat premium juga. Ada yang kesan seperti air hole di bagian samping sini, namun ini hanya reflektor saja. Dan untuk urusan safety, dia udah ada 3 titik parking sensor yang sewarna cladding hitam ini jadi udah rapi, dan juga udah ada kamera mundur yang diletakkan di bagian tengah sebelah sininya. Kemudian kalau kita masuk bahas mengenai taillights, nah taillights ini sebenarnya kita cukup suka aja desainnya karena dia minimalis, nggak terlalu neko-neko gitu ya. Dia modelnya horizontal LED bar seperti ini, dan dia udah partial LED. Jadi contohnya untuk lampu senja dia LED bar yang tebal kayak gini ya. Untuk lampu rem dia LED dots. Untuk lampu sein sayangnya dia lampu bohlam biasa, tapi untuk lampu mundur untungnya dia sudah LED juga. Lanjut ke bagian side profile, di sini sendiri kelihatan kalau profilnya si Alphest ini dibuat lumayan dinamis oleh Wuling karena dia atapnya itu dibuat sloping ke bawah sehingga terlihat seperti fastback design gitu ya. Dan kelihatan juga desain two-tone di atas ini bukan stiker, iya ini beneran cat karena ada partikel-partikel birunya di bagian atas sini. Dan tentunya untuk menegaskan kesan SUV, di atas pun masih dikasih roof rail berwarna silver yang beneran besi, jadi bisa kalian pakai buat mudik ataupun pasang roof box biar culture. Nah, namun saya nggak ke bawahnya, untuk bagian pilar-pilar dia masih warna hitam doff kayak gini ya. Jadi kalau diglossin menurut gua akan lebih bagus. Tapi untungnya di bagian belt line-nya sini masih ada aksen satin chrome yang bikin DLO-nya terkesan lebih premium. Dan ke bawah lagi, door handle. Permisi Bapak kompetitor, di sini ada grip type dan dia pun ada aksen chrome seperti ini yang langsung menyatu dengan tombol keyless entry-nya gitu ya. Jadi udah mewah lah, udah nice. Dan ke bawah lagi, aksen-aksen rocker panel sini pun masih berbalut dengan cladding hitam yang dari fender nyambung ke bagian bawah sini, dan ini pun ada aksen chrome lagi di bawah supaya kesan sampingnya tidak terlalu polos dan terkesan premium. Nah, ke depan lagi ke bagian spion ini dia sewarna body aja, jadi dia nggak ngikut warna atap ya, dia ngikut warna bawah. Ini pun modelnya pedestal, tidak di mount di pillar, jadi mount di body ditarik ke belakang sedikit sehingga untuk bagian pilarannya ini blind spotnya nggak terlalu parah. Dan ini pun sudah electric retract, auto retract, electric adjustment, ada lampu sein juga di bagian sininya. Dan memang untuk Alphest ini dia kameranya baru belakang aja, belum 360. Tapi at least kalau bicara soal safety, ADAS-nya pun udah lengkap karena dia udah ada ADAS yang biasa dipakai di Almas juga. Jadi udah cukup oke lah. Oke, lanjut bahas soal kaki-kaki dari si Wuling Alphest. Nah, pertama-tama soal peleknya sendiri, dia tuh desainnya mengikuti tren-tren desain pelek mobil elektrik justru ya, karena dia modelnya tuh kayak agak menutup dan kesannya seperti aerodisc seperti ini gitu. Tapi udah kekinian sih, dia udah two-tone polish palang 5 kayak gini dengan logo Wuling baru di tengah yang sudah monokrom juga. Namun memang ukuran peleknya menurut kita agak sedikit kecil ya. Iya, kenapa? Karena dia pakai ring 16 inci. Mengingat mobil-mobil yang kelasnya di bawahnya, contohnya seperti WRV aja kan udah pakai 17 gitu. Kayaknya ini kalau digedein bisa lebih caem lagi. Tapi untungnya karena dia pakai pelek yang lumayan kecil, bannya bisa dibikin lebih tebal sehingga ride quality-nya bisa dibikin lebih nyaman dan lebih empuk. Dan bannya sendiri, ini gue agak asing jujur aja. Ini bannya pakai Green Max HP 050 made in China. Nah, ini sendiri ukurannya 20560 R16. Pengereman depan cakram, belakang juga cakram. Tentunya soal safety kayak yang gue bilang, Alphest ini juga udah lumayan advance di kelasnya karena yang standar-standar kayak ABS, EBD, BA, Vehicle Stability Control, Traction Control, Hill Start Assist gitu-gitu udah ada semua. Bahkan kan dia udah punya ADAS. Iya, ADAS-nya pun ada, nggak hanya kayak forward collision mitigation gitu-gitu atau blind spot warning, bahkan ada sampai lane keeping assist sampai adaptive cruise control. Yang membuat mobil ini menjadi mobil dengan adaptive cruise control termurah di Indonesia yang bisa kalian beli saat ini. Keren juga ya. Dan sampai kita ke bagian fascia depan dari si Wuling Alphest tahun 2023. Nah, fascia depan ini menurut gua dia desainnya tuh memang nggak yang terlalu radikal gitu ya. Contohnya seperti Omoda gitu kan, desainnya cuma main radikal. Kalau ini dia tergolong lumayan main aman, tapi dia mencoba untuk terlihat premium. Dan menurut gua ini lumayan berhasil ya. Pertama-tama dari grillnya dulu. Grillnya dia piano black kayak gini, jadi tidak terkesan seperti plastik murah, dan dia pun V-shape gitu ya. Jadi dari logo Wuling di tengah logo yang udah baru itu, dia ada trail of chrome, titik-titik ke bagian kanan dan kirinya yang membuatnya desainnya lumayan kayak fluidik gitu ya. Dan ini pun seolah langsung masuk ke lampu karena yang titik-titik chrome ini langsung berubah menjadi DRL di bagian dalam tepian lampunya kayak gini gitu ya. Jadi desainnya lumayan apik. Nah, di bagian bumper dia sama seperti di belakang, jadi desainnya cukup clean dengan aksen-aksen segitiga, dan di bagian bawahnya pun masih ada cladding-cladding hitam
yang menegaskan kesan SUV. Walaupun di bagian tengah sini, dia ada model splitter besar yang juga dihiasi dengan chrome yang senada di bagian side skirt maupun di bagian diffuser belakang, supaya terkesan lebih premium lagi. Nah, bicara soal perlampuan, pertama-tama di bawah fog lamp housing dia model segitiga kayak gini, dan dia pun fog lampnya memang masih halogen biasa, tapi cukup normal di kelas seperti ini. Tapi untuk headlights-nya, dia udah lumayan oke. Pertama-tama DRL dan lampu senjanya kayak yang gue bilang, ada 2 titik kotak di sini yang seolah menyambung ke grill langsung menjadi sebuah garis ke bagian tengah sebelah sininya. Nah, untuk urusan low beam, dia sudah proyektor LED di bagian sini, high beamnya di bagian sini, dan untuk lampu sein, dia switchback dengan lampu senja yang ada di bagian sebelah sininya. Jadi udah lumayan oke lah. Termasuk untuk keperluan adas-adasan, di bagian tengah atas ini juga sudah ada kamera. Iya, karena seperti yang gue bilang, sekarang ini menjadi salah satu mobil termurah di Indonesia yang punya ADAS gitu ya. Karena harganya masih di bawah Toyota Race GR Sport, tapi dia sudah punya adaptive cruise control hingga traffic jam assist. Jadi secara teknologi dia pun udah canggih banget. Dan kalau kita lanjut bicara soal warna, Wuling Alphard sendiri ditawarkan dengan 5 pilihan warna. Iya, ada yang putih yang tadi kita review, ada yang abu-abu seperti ini, ada yang silver, ada yang hitam, dan pastinya ada yang merah. Dan kalian tahu apa artinya kan? Merah itu racing. Sayang banget kan kalau kalian baru beli terus tiba-tiba langsung kenapa-napa di minggu pertama gitu. Karena itu kita dari Lugnuts itu selalu menyarankan bagi teman-teman autojoki semua untuk mengconsider mengasuransikan mobil kalian. Dan kalau bicara soal asuransi, kita di Lugnuts selalu merekomendasikan asuransi dari Raksa. Gue sendiri udah pakai Raksa juga di mobil gue, dan selama ini pengalaman gue pakai Raksa itu flawless banget. Klaimnya cepet, bisa dilakukan di mana-mana, kemudian bengkelnya pun semuanya berkualitas dan bukan kaleng-kaleng, dan pastinya mereka punya hotline 24 jam yang selalu standby dan siap untuk membantu kalian di mana dan kapan saja. Kalau kalian tertarik, kalian bisa cek hotline-nya di bagian sebelah sini, atau cek juga Instagram officialnya Raksa untuk info lebih lanjut di bagian sebelah sini. Semua Raksa itu udah terdigitalisasi. Jadi kalau misalnya kalian pengen menghitung premi, lihat mobil kalian, sampai langsung mendaftarkan asuransi mobil kalian, semuanya bisa dilakukan secara online dan secara langsung, no hassle segala macam gitu ya. Kalian bisa akses websitenya Raksa di bagian bawah sini juga, www.raksaonline.com. Dan kalau kalian tertarik, kenapa nggak kalian pakai kode promo kita, itu yang satu ini, ROLLNUTS alias Raksa Online Lugnuts, agar kalian dapat benefit yang pasti kalian nggak mau ketinggalan. So, kalau soal asuransi, ingat asuransi Raksa. Lanjut ke interior habis ini. Interior tampil ala SUV Eropa dengan desain serba horizontal, apalagi infotainmentnya udah ada wind dan internet of vehicle serta speedometernya bahkan lebih canggih dari Alma sekalipun. Oke, lanjut bahas interior dari si Wuling Alphard. Pertama-tama dari pintunya. Ya, yang bagi udah pernah buka pintu Almas Cortez udah tahu lah ya seberapa berat pintu-pintu Wuling masa kini. Ini pun demikian, walaupun harganya mulai dari 200 juta sangat kecil, tapi pintunya sangat berat ya, jadi terasa hefty dan solid banget. Termasuk dia memang nggak ada seal plate yang aluminium atau gimana, tapi dia ada pijakan yang ada motif garis-garis kayak gini, jadi terasa lumayan unik gitu. Oke. So, begini guys, interior dari si all new Wuling Alphard tahun 2023. Sebelum kita bahas desain, fitur, dan ada apa aja sih di sini yang ditawarkan dengan harga di bawah 300 juta. Seperti biasa, kalau kalian suka dengan karya kami, kenapa nggak kalian support kami? Cara klik tombol like di bawah dan klik tombol merah terus untuk subscribe ke channel Lugnuts Auto Junkie. Jangan lupa lain loncengnya supaya kalian akan video dari kami, dan juga main-main ke Instagram kami di Lugnuts_G untuk info otomotif yang pasti menghibur kalian semua. Oke. Kuncinya seperti ini. Iya, dia berbeda dengan kunci Wuling kebanyakan ya. Dia modelnya tuh kayak tipis dan dia ada aksen kayak diamond cut kayak gini nih. Nah, ini aksen sampingnya ada chrome dan di baliknya ada 3 buah tombol untuk lock, unlock, dan untuk buka bagasinya. Ini kuncinya lumayan berat gitu ya. Dan pinggirnya pun terasa dingin karena dia terbuat dari semacam besi gitu. Jadi terasa sangat premium sekali. Tapi untuk urusan mesin, detail spek mesinnya seperti ini. Nah, Auto Junkies, untuk urusan dapur pacu, mesin dari si Wuling Alphard ini mengenalkan 1500cc tanpa turbo alias naturally aspirated, lebih tepatnya 1500cc LAR Pitec Inline 4 DWC dengan DVVT. Tenaganya 105 HP dengan torsi 143 Nm yang dimate ke transmisi untuk SE 6-speed manual, untuk C dan EX CVT berpenggerak roda depan 0-100, dan konsumsi BBM-nya kita belum ada yang tahu karena belum ada yang coba. Nantikan info lengkapnya pas kita berhasil tes berkendara si Wuling Alphard ini. Stay tuned. Oke, lanjut bahas interior dari build quality and materials.
Memang di sini interior itu agak mix bag gitu ya. Kenapa? Karena untuk bagian atas ini dashboardnya memang hard plastik. Hard plastik, door trim juga di atas hard plastik. Tapi menilai harganya, gue nggak bisa komplain banyak-banyak amat gitu. Karena mobil ini harganya sangat terjangkau sekali. Tapi dengan harga yang terjangkau itu, dia nggak completely cheap. Jadi masih ada material yang terkesan premium. Contohnya di sini nih. Ini material soft touch, full length dashboard seperti ini dengan jahitan zigzag yang sangat unik. Iya, karena ini mirip kayak jahitan zigzag yang kalian temukan di Mazda All New CX-90 gitu ya. Jadi kayak oke lah, ada aksennya. Termasuk pempermainan warnanya, walaupun dia full black gitu ya interiornya, tapi ada kayak aksen garis-garis lagi di bagian sini. Ada aksen piano black, ada aksen kayak satin chrome di bagian tengah sini, bagian AC-nya gitu ya. Jadi permainannya cukup manis. Glove box sudah soft opening, jadi udah nice banget gitu ya. Termasuk di bagian tengah sini kita bahas mengenai infotainmentnya. Infotainmentnya seperti ini. Iya, dia model landscape gitu ya. Jadi berbeda dengan Almas, dia lebih mirip dengan Cortez. Sudah pakai format display Wuling terbaru yang kekinian. Jadi dia serba biru dengan icon-icon seperti ini yang terlihat seperti Android display gitu. Nah, ini sendiri di bagian kanan ada shortcut untuk kayak home, navigation, AC, multimedia, dan radio. Ini menu utamanya, jadi ada widgets-widgets kayak untuk media, untuk AC, untuk yang kalian lagi play, dan untuk navigationnya. Kalau kalian klik di sini, menu pun banyak. Kalian bisa ngontrol AC dari sini, kalian bisa kontrol music, dan musiknya pun inputnya juga banyak ya. Kalian bisa pakai Bluetooth, USB, ada jux juga bahkan. Tentunya sudah di-equip dengan WIND atau Wuling Indonesian Command atau perintah suara yang menggunakan bahasa Indonesia. Yang satu-satunya di Indonesia cuma Wuling doang yang pakai itu. Sehingga kalau kalian pengen pakai voice command, kalian tinggal sebut, "Halo Wuling, buka jendela pengemudi." Nah, jendela di sini langsung kebuka gitu. Jadi udah nice banget lah. Kayak di kelas ini tuh nggak ada yang punya gadget-gadget begini. Ini terasa sangat high tech dan sangat-sangat advance banget untuk kelasnya. Tapi bagi kalian yang udah pernah pakai Almas ataupun Cortez, pastinya udah sangat familiar banget. Nah, kita lanjut ke menu AC. Karena AC-nya bisa kalian kontrol secara digital di bagian sininya. Di bagian kiri ini untuk fan speed, di bagian kanan untuk coolernya. Nah, di atas tuh ada arah semburnya lengkap, udah bisa ke kepala, kaki aja, kaki dan front defogger pun ada, dan front defogger aja. Dari bawah sini ada shortcut untuk front defogger dan untuk air circulation-nya. Udah oke banget. Ke bawah lagi, ini adalah kontrol fisik untuk climate control-nya. Jadi di bagian kiri sini ada toggle switch untuk fan speed-nya gitu ya. Ini enak loh, maksudnya kayak nggak yang kayak flimsy cheap gitu ya. Ini well built gitu. Dan ke tengah sini arah semburan, AC, ada max AC, ada hazard, dan ada untuk shortcut kayak open close air gitu, circulation, dan untuk coolernya. Nah, ke bawah lagi di sini ada emboss besar Wuling gitu ya, yang mengelilingi aksen satin chrome dekat transmission dan ke bagian konsol depannya sini. Terlihat lumayan unik aksennya, dan di sini sendiri ada open storage yang sekaligus bisa jadi wireless charger. Iya, jadi udah nice. Termasuk di kanannya ada input untuk USB. Satu untuk input multimedia dan satu lagi untuk nge-charge. Seperti itu. Dan lanjut ke bagian transmisi, dia shifternya pun cukup unik gitu ya, karena dia modelnya yang T-shape seperti ini, seperti shifter mobil high performance. Dan transmisinya memang cukup sederhana karena kan dia CVT gitu ya, PRNDS. Dan dia pun bisa manual shift mode dengan menggeser shifter ini ke bagian kanan seperti itu. Nah, namun sayangnya untuk manual shift mode kalian hanya bisa di sini karena di balik setirnya tidak ada pedal shifter. Tapi at least masih bisa, ya oke lah, nggak masalah. Nah, ke belakang lagi ada dua buah cup holder. Di bagian kanannya ada electric parking brake. Iya, mobil ini udah EPB gitu ya. Jadi mobil-mobil seperti cetar geyser yang lebih mahal harus malu. Dan di belakangnya lagi ada auto hold. Termasuk di belakangnya lagi ada hal yang sangat menarik, ntar gue jelasin kenapa. Dan ada armrest yang posisinya menurut gue cukup pas gitu ya. Armrest ini pun kukulitan, bisa dibuka, dan di dalamnya pun ada tempat penyimpanan serta ada 12 volt socket buat kalian colokin charger. Nah, masuk ke bagian joknya. Joknya sendiri ini juga udah terlihat lumayan premium gitu ya. Walaupun joknya terlihat agak kecil, tapi dia finishingnya kukulitan kayak gini. Dia napa gitu di bagian sampingnya, dan di bagian tengahnya ada aksen perforated yang buatnya tampil cukup mewah. Walaupun secara pengaturan jok memang dia masih manual ya, tapi harga segini masih normal. Dia bisa sliding, bisa reclining,
Dan juga ada seat height adjuster model pompa. Jadi mencari posisi mengemudi yang mudah itu tidak susah-susah amat. Setirnya sudah dibalut dengan kulit, dia modelnya D-shape alias flat bottom seperti ini, dan di bagian kanan kirinya ada perforated untuk kalian gripnya gitu ya. Dia pun logo Wuling sudah baru, dan di sini pun dia tri-spoke, tapi tri-spoke-nya unik karena di bagian bawah sini ada aksen bolong gini, lagi-lagi terlihat seperti setir high performance. Controls-nya juga udah lengkap banget. Di bagian kanan ada audio steering switch mulai dari stick, track, volume, kemudian untuk mute, dan ada untuk kayak dial 4 arah gitu ya buat kalian ngatur-ngatur speedometer di bagian sininya. Di bagian kirinya ada controls untuk safety-nya, termasuk untuk mengontrol cruise control yang tentunya sudah adaptive cruise. Iya, makanya ini sekarang secara resmi telah menggeser Toyota Race GR Sport sebagai mobil termurah di Indonesia yang punya adaptive cruise control. Bahkan adaptive cruise controlnya ada traffic jam assist, jadi bisa sampai berhenti macet itu bisa kalian pakai, dan itu sangat impresif sekali. Nah, masuk ke bagian speedometernya. Speedometer bentuknya seperti ini, dia full digital display, walaupun untuk bagian yang luar-luar kanan kirinya ini ya masih gambar yang nyala gitu aja, tapi at least di tengahnya dia full digital dan full color. Dan ini sendiri secara default dia ada untuk RPM gauge yang digital, ada speedometer yang digital, di bawahnya pun ada odometer dan ada gear indicator. Di tengahnya kalian bisa cycle beberapa menu, contohnya seperti MID kayak gini, ada trip A, ada average fuel consumption, trip B, current speed, instant kilometer per liter, driving time, sisa range, dan bahkan ada tire pressure monitoring system berikut dengan temperaturnya. Jadi udah lengkap banget. Nah, kalau kita geser ke bagian kanan, kita bisa setting contohnya kayak warning message, overspeed, fatigue driving, brightness, gitu-gitu bisa. Kita masuk ke media, bisa lihat media yang lagi ngeplay. Kita masuk ke Bluetooth teleponi, bisa lihat phone yang lagi connected. Ada juga GPS dengan turn by turn navigation, dan ada untuk ADAS-nya. Iya, ke bagian kanannya di sini ada beberapa buttons. Pertama-tama untuk matiin vehicle stability control, dan ada scroll wheel untuk ketinggian lampu depannya. Di sebelahnya lagi ada pengaturan untuk electric mirror kanan dan kiri yang tentunya sudah electric retake juga, jadi udah bisa kalian lipat secara elektris. Lampu depan dan wiper sayangnya memang belum otomatis, tapi ya masih oke lah ya, harganya segini. Di atasnya lagi ada overhead console berupa lampu yang sudah LED warna putih, termasuk ada buttons untuk membuka electric sunroof-nya. Iya, karena sunroof-nya bisa dibuka seperti ini. Ya walaupun gak gede-gede amat, tapi udah oke lah, udah punya sunroof di harga segini. Nice. Nah, ke kanan kirinya ada dua buah sun visor yang untuk bagian driver udah ada card holder, dan dua-duanya sudah ada vanity mirror walaupun dia belum ada lampunya ya. Nah, door trim dari atas sampai ke bawah dia full black memang, tapi at least dia udah ada aksen empuk-empuk dengan jahitan juga di bagian kalian taruh tangannya. Dan di tempat kalian atas itu buka pintunya, itu lagi-lagi ada aksen garis-garis yang senada dengan di dashboardnya. Jadi desainnya terasa kohesif. Nah, untuk urusan power window, karena dia sudah bisa dibuka power window-nya dengan menggunakan Wuling Indonesian Command, makanya dia pun sudah all auto. Dari depan sampai belakang semuanya sudah otomatis, dan di bawahnya lagi ada tempat penyimpanan, termasuk door pocket di bagian belakangnya. Speaker audionya, selain ada speaker di bagian bawah, juga ada speaker di bagian pilar sebelah sininya gitu ya. Jadi udah ada tweeternya, udah cukup lah menurut gua untuk mobil yang kabinnya tidak terlalu besar seperti ini. Oke, lanjut ke baris kedua dari si Wuling Alphest. Nah, pertama-tama untuk pintunya, dia tetap terasa berat khas dengan pintu Wuling, dan di bawah sini sama kayak di depan ada sill plate plastik yang ada garis-garis art deco-nya. Oke. So, begini aja rasa duduk di baris kedua dari si Wuling Alphest tahun 2023. Ini jok udah gue set ke posisi mengenai gue tingginya 170 cm. Di sini gue masih ada ruangan 5 jari. Iya, jadi sebenarnya tuh masih lumayan oke ya untuk ukuran mobilnya gitu. Not bad sama sekali. Headroom, karena dia ada moonroofnya masuk ke dalam, memang dia sedikit makan headroom, tapi di bagian dalam sini at least dia nyawak ke atas lagi, jadi masih ada 4 jari. Kan dia sloping gitu ya, for style, tapi at least masih cukup lah buat rata-rata tinggi orang Indonesia. Nah, jok di belakang itu sama seperti di depan, dia kukulitan campuran antara nanapaan dengan perforated di bagian tengahnya. Ada Isofix tethering point juga di bagian belakang sini buat kalian yang pengen taruh child seat, dan pastinya kalian dapat 2 buah headrest yang bisa di adjust naik kayak gini. Nah, jadi kalau kalian ke bagian duduk di tengah, pertama-tama ada hump di bagian tengah sininya gitu ya. Jadi kaki kalian
agak sedikit naik, walaupun naiknya tuh masih acceptable banget karena dia nggak tinggi-tinggi amat, tapi ya memang kalian nggak dapat headrest di bagian sininya gitu. Jadi yang paling enak memang hanya berempat aja. Kalau kalian berempat seperti ini jauh lebih lega, walaupun dia memang tidak ada armrest di baris keduanya ya, tapi again mobilnya nggak terlalu mahal, I don't mind. Lanjut ke penyimpanan, ada 2 buah seat back pocket di bagian jok depan sebelah sini, dan di bagian bawah sini dia pun ada open storage lagi, perfect buat kalian taruh handphone. Kenapa? Karena di atasnya langsung ada USB charging port yang bisa kalian colok gitu ya, jadi sangat praktis sekali. Kemudian di atasnya juga ada lubang AC. Walaupun dia lubang ventilasi udaranya hanya satu di bagian belakang sini, tapi lubang AC-nya ini didesain dengan sangat estetik dan premium banget. Dia kombinasi antara aksen piano black dengan satin chrome di bagian tengahnya, bahkan buat ngatur arah sembur udaranya aja, ini tuh kesannya tuh premium gitu ya. Desainnya tuh diamond cut kayak gini. Termasuk di atasnya ada emboss Wuling yang serupa dengan di konsol depannya. Jadi desainnya tuh lumayan niat. Kemudian lanjut ke bagian door trim. Nah, dia full black dari bagian atas sampai bawah, termasuk at least dia udah ada soft touch-nya di tempat kalian taruh tangan dengan jahitan asli pula. Jadi udah lumayan oke. Di atasnya tempat buka pintu itu pun lagi-lagi ada aksen garis-garis yang lumayan unik, dan di bawahnya ada aksen piano black juga di tempat kalian buka power window-nya gitu ya. Serta di bawah masih dapat bottle holder dan door pocket kecil lagi. Nah, tapi menurut gua yang paling juara di bagian belakang sini itu adalah reclining angle dari jok baris keduanya. Iya, kenapa? Karena dia reclining angle itu bisa dibikin sangat rebah banget. Kalau gua rebahin jok belakangnya nih, dia bisa segini ya. Tuh. Jadi, wih, enak banget gitu kan? Bisa dibikin sangat relax, sangat nyantai, dan membuat atapnya yang terasa sloping ini jadi terasa lebih lega. Karena kan kalian duduknya tuh kayak semi baring gini ya. Ya walaupun bagian grab handle-nya masih fix kayak gini sih, tapi nggak masalah menurut gua. Ini dengan posisi begini, dengan ruangan segini, ditambah ada sunroof pula, sepertinya udah cukup nyaman buat kalian pakai sehari-hari ataupun kalian pakai di bawah jarak jauh. Iya, keluar kota naik mobil ini, gua duduk di belakang, sama sekali don't mind, dan menurut gua masih muat dan masih nyaman untuk rata-rata tinggi orang Indonesia. Oke, lanjut bahas soal bagasi dari si Wuling Alphest. Nah, untuk bukanya ada bisa via tombol di key fobnya yang tadi gue ditunjukin yang keren kuncinya, atau kalian bisa langsung pencet electric button di bagian sebelah sininya. Nah, oke, kalau bicara soal bagasi, memang untuk ukuran bodinya dan kelasnya yang compact SUV kayak gini, ini tergolong lumayan besar gitu ya. Karena openingnya pertama-tama dia no hassle, kotak gini aja, jadi tidak memberikan akses yang susah. Jadi benar-benar enak. Sekaligus memang ini dia nggak ada tonneau covernya ya. Ya well, minusnya sih barang kalian kelihatan, tapi plusnya mau naruh barang jadi gampang gitu ya. Ini benar-benar terasa leluasa. Termasuk kalau kalian pengen masukin contohnya koper large, ditidurin 2 gitu ya, masih muat. Kemudian koper kabin 3 pun masih muat. Jadi benar-benar terasa lumayan praktikal. Dan di sini, di bawah sini tentunya ada false floor yang bisa kalian buka via strap di sini, yang nge-reveal ada kompartemen-kompartemen contohnya untuk dongkrak, toolkit, first aid kit gitu-gitu ya, lengkap di sini. Termasuk ada spare tire yang di sini pun terlihat kalau dia full size. Iya, 205 60 R16. Jadi udah oke banget lah. Nah, soal amenity alias feature, pertama-tama di bagian kanan dia ada lampu yang sudah LED juga, jadi udah oke kalau malam. Dan di bagian kirinya ada hook yang bisa kalian buka buat kalian gantung-gantung belanjaan ataupun apapun yang kalian pengen gantung. Dan yang kita suka lagi, mobil ini kan jok belakang ini dia bisa 3 orang gitu ya. Tapi untuk seat belt bagian tengahnya dia nggak yang dangling dari atap, tapi dia langsung dari kursinya sebelah sini, sehingga terkesan lebih rapi dan seperti mobil Eropa, nggak yang gantung-gantung di sini dan mengganggu gitu ya. Termasuk kalau kalian pengen nambah kapasitas bagasinya, ini pun masih bisa direbahin ke depan dengan format 60/40. Memang perubahannya agak annoying gitu ya. Ntar gua jelasin kenapa annoyingnya, tapi sekarang kita rebahin dulu. Tada! Nah, kalau dia sudah direbahkan seperti ini, dia menjadi completely flat load bay sampai ke baris kedua. Iya, jadi kalau di sini kalian pengen masukin koper large 4 gitu ya, ini masih masuk karena dia again aksesnya terasa lumayan leluasa. Termasuk di bagian belakang sininya, dia load libnya tuh hanya kecil banget, hanya 1 jari, dan dia sloping. Jadi kalau kalian pengen tarik barang keluar, nggak perlu kalian angkat tinggi-tinggi, cukup kalian seret aja. Dari sini pun lagi-lagi ada protektor
yang melindungi plastiknya pada saat kalian keluar dan masukin barang. Cukup oke praktikalitas. Walaupun ya mewah, canggih, dan sangat value for money, namun karena harganya calon ngerusak pasar, pasti ada yang menyebalkan. Karena itu inilah 3 hal yang kami temukan di Wuling Alphest. Seperti yang tadi gue bilang pas bahas bagasi, mekanisme folding dari kursi ini sebenarnya tuh ada yang annoying. Kenapa? Karena pertama-tama dia nggak bisa diakses dari belakang. Kalau kalian pengen ngelipet jok baris kedua ini, itu harus dari depan. Karena dia kan pakai strap yang ada di ujung-ujung sini ya. Sini nih. Nih, strap sini. Nggak kayak mobil kebanyakan yang bisa dari pundak sini atau di belakang ada strap lagi gitu. Termasuk kalau kalian pengen ngelipat ini rata lantai, itu dia 2 step. Jadi pertama-tama kalau kalian lipat kayak gini, ngasal nih, dia nggak akan rata. Iya, dia akan naik. Karena ini base-nya tuh harus di kedepanin dulu. Kalau kalian ingat dulu ada Chevrolet Trax gitu ya. Ini mekanismenya sama. Jadi ini kalian harus angkat nih, terus kalian kedepanin dulu. Kayak gini. Hah? Kalau udah, ininya baru kalian turunin. Baru dia bisa jadi rata lantai. Dan itu adalah mekanisme yang so yesterday yang harusnya di tahun 2023 sudah tidak dipakai lagi. Kelas-kelas LMPV aja udah punya yang namanya telescopic steering wheel. Nah, di Wuling Alphest ini, setirnya dia sudah bisa tilt, tapi tidak bisa teleskopik. Kayak kebanyakan mobil China, entah kenapa mereka tuh kayak lama banget gitu ya belajar supaya bikin telescopic steering wheel gitu ya. Karena kan Almas juga sama, dia hanya bisa tilt tapi not telescopic. Dan hal paling annoying dari si Wuling Alphest ini adalah dia tidak ditawarkan dengan varian flagship seperti varian Xingqi S yang ada di China sana. Kalau yang di sana kan ada varian yang Type S gitu ya, yang ada body kitnya, ada wingnya, lebih sporty, grillnya pun lebih sporty, dan peleknya lebih besar, dan PCD-nya 5. Iya, untuk Alphest yang satu ini yang pasar Indonesia, ya paling tinggi-tingginya peleknya cuma ring 16 kayak gini aja, dan dia PCD-nya 4. Dan kalau kalian lihat, ini PCD-nya tuh bukan 400. Iya, jadi kalau kalian pengen ganti pelek itu agak lebih susah dibanding mobil kebanyakan. Namun tenang, karena dengan harga starting lebih murah dari Brio RS, ia menjadi salah satu SUV paling worth it dan punya banyak hal menarik. Karena itu inilah 3 hal interesting yang kami temukan di Wuling Alphest. Speedometer dari si Alphest ini bahkan lebih canggih dibanding kakak-kakaknya, lebih canggih dibanding Cortez, lebih canggih dibandingkan Almas, bahkan hingga Almas RS sekalipun. Karena dia tuh bisa ngedetect posisi mobil di depan, dan itu sesuai dengan mobilnya. Kayak contohnya sekarang nih, ini tuh Almas yang lagi dipajang di sonono. Kebaca ya sama dia, jadi beneran kebaca real time posisi mobil yang ada di sekitar kalian. Terus kalau misalnya ada mobil besar, dia bisa jadi truk tuh kayak gitu. Ada 2 hal unik yang ada di bagian center console sebelah sini. Pertama-tama adalah card holder. Iya, jadi si Alphest ini punya card holder yang diletakkan di bagian belakang posisi electric parking brake sebelah sini ya. Nah, ini bisa nyimpen banyak banget kartu nih, lebih dari 5 karena dia ada 2 slot, dan ini pun bisa nyimpen banyak. Dan ini bikin kalian kalau pengen ngambil kartu tuh berasa kayak samurai gitu. Karena kalau kalian misalnya buka kaca gitu ya, kalian pengen nge-tap e-toll gitu, kalian kayak kesini shing shing gitu. Berasa seperti unik banget. Termasuk satu hal lagi, kayak gue bilang tadi, di dalam console box sebelah sini kan dia ada 12 volt socket kan. Nah, kalau kalian pengen nge-charge terus handphonenya pengen dikeluarin, ini tuh ada got di sini. Gotnya kecil sih nih. Nah, ini gotnya adalah berfungsi sebagai pass-through cable. Jadi kabel tuh nggak kejepit di sini, kabelnya bisa lewat sini. Kalian bisa nge-charge handphone dan handphonenya bisa tetap kalian gunakan gitu ya. Jadi itu adalah detail kecil yang sangat bagus. Rear view mirror alias kaca tengah kabin ini, walaupun dia secara fitur biasa aja karena dia nggak ada kayak day night view atau gimana gitu, tapi secara bentuk dia sangat unik. Dia mencoba untuk menjadi frameless padahal dia enggak ya. Jadi di bagian tepian sini sebenarnya ini masih ada frame-nya nih, tapi frame-nya transparan. Iya, jadi terkesan seperti frameless padahal dia tidak frameless. Jadi ini adalah budget frameless rear view mirror gitu. Dan itu menurut gue adalah sesuatu yang sangat menarik karena bordirnya ini transparan gitu. Yaks, oke. Nah, jadi kurang lebih begitu aja guys. Sedikit fun impression kita mengenai si The All New Wuling Alphest tahun 2023. Menurut kita, kayaknya itu nggak salah kalau kita menyebut ini sebagai salah satu calon SUV paling worth it yang bisa kalian beli di Indonesia saat ini. Seperti yang gue bilang dari awal, harganya itu
kayak nggak ngotak gitu ya terjangkaunya. Karena mobil ini yang kelasnya setara HR-V dan kawan-kawan, harganya lebih murah bukan dari WR-V dan kawan-kawan, tapi bahkan setara atau bahkan lebih murah dibanding city car seperti Honda Brio, karena dia starting price-nya hanya di 209 juta rupiah on the road Jakarta gitu ya. Jadi luar biasa terjangkau. Bikin kita berkali-kali jadi mikir gitu ya, apakah selama ini pabrikan Jepang ngambil untung kegedean atau gimana, efisiensi dari pabrikan asal China bisa membuat mobil yang harganya luar biasa terjangkau padahal kelasnya bukan kelas mobil murah seperti ini gitu ya. Dan tentunya bicara soal tipe sendiri, Alphest ditawarkan dengan 3 tipe. Pertama-tama tipe yang paling bawah itu starting di SE, iya, itu nyenggol brand sebelah banget gitu ya, karena kan yang di sebelah itu SE tipe yang paling favorit. Tapi di sini SE tipe yang paling bawah, harganya 209 juta on the road Jakarta. Yang kedua, tipe CE. Nah, itu yang tengah, itu harganya 255 juta on the road Jakarta, dan ini adalah tipe yang paling atas. Yang tipenya adalah EX, harganya sendiri 295 juta rupiah on the road Jakarta. Yang tetap saja membuat dia masih di bawah 300 juta, di mana teman-temannya semuanya itu udah hampir 400 juta bahkan gitu ya. Jadi sangat-sangat affordable banget. Mengingat sekarang Toyota Race aja udah tembus 300 juta gitu kan. Jadi ini harganya tuh sangat-sangat cengli banget kalau kalian pikir-pikir melihat desain, kelas, dan fiturnya yang lengkap dengan ADAS dan lain-lain. Jadi cukup luar biasa. Makanya kita kasih special thank you dan shout out ke Wuling Motors Indonesia yang udah ngizin kita untuk ngulas the all new Wuling Alphest ini di Lakna Soto Jangki. Pastinya kalian nonton ini, mobilnya sekarang masih dipajang karena mobil ini baru aja launching di IIMS 2023 dan masih bisa kalian lihat langsung di sana. Kalau kalian tertarik, datang aja ke booth Wuling di IIMS 2023. Seperti itu. Yaks, thank you banget Wuling Motors, thank you banget kepada kalian semua yang udah nonton. Kalau kalian suka dengan karya kami, kenapa nggak kalian support kami? Cara subscribe ke YouTube channel kami Lakna Soto Jangki. Kepoin juga sosial media kami untuk Instagram kami Lakna Soto Jangki sebelah sini. Supaya kalian selalu up to date dengan review mobil yang mungkin menarik dan pastinya out of the box seperti ini gitu. Oke, sekian dari sih Wuling Alphest yang menurut kita salah satu SUV paling affordable dan worth it di Indonesia. We'll see you guys again in the next video. Ride safe and Godspeed.